Ini yang akan diterima untuk pekerjaan umum. Catat baik-baik. Dan berikut lagi ini ada mekanik, training welder, ada juga training DT bos. Terus ada juga training loader. Tapi untuk informasi yang saya bagikan ini sayang sekali, ini tidak bisa kalian melamar di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo, ketemu lagi saya Odet Papa. PT IWIP kembali membuka lowongan pekerjaan besar-besaran dan menerima calon karyawan baru ini tidak main-main. Ini di angka puluhan ribu. Jadi kalian perlu simak baik-baik. Loker apa saja yang mereka buka untuk bulan ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Nanti saya akan bahas sampai tuntas hari ini. So pastinya seperti biasa satu dulu baru orang akan lanjutkan informasinya. Oke. Ini setiap kabupaten kota yang akan saya informasikan kepada kalian semua. Dan bagi kalian yang memang memiliki domisili dari luar Maluku Utara, apakah ini bisa? Ini sudah banyak yang bertanya kepada saya tadi malam. Oke. Jadi untuk kalian juga yang mau terhubung dengan saya di via WhatsApp, silahkan klik bergabung di bawah supaya kalian terhubung dengan saya secara langsung di WhatsApp pribadi saya. Ini yang akan diterima untuk pekerjaan umum. Nah, ini untuk kalian semua nih yang mau masuk GW umum atau GW Veronikel, ini diterima sekitar 10.000 orang. Catat baik-baik. Nanti habis ini saya akan bahas untuk persyaratan dan lain-lain, itu saya akan bahas. Dan berikut lagi ini ada mekanik, ini diterima sekitar 200 orang. Dari mekanik ini kita langsung bergeser untuk training welder, ini dibuka 2.000 orang. Dan selain training welder ada juga training DT bos. Nah ini yang paling banyak, ini orang yang suka tanya-tanya kepada saya, DT masih buka, DT masih buka, mau tidur terus. Orang Soekarjango ini masih di tempat tidur. Training DT ini 5.000. Wah ini sangat banyak yang mereka buka untuk bulan ini. Selain training DT ada juga ini training eksavator. Wah ini training eksavator berapa orang? Training eksavator itu ada 2.000 orang yang akan diterima. Terus ada juga training loader, sama 2.000 orang yang diterima. Tapi untuk informasi ini bagi kalian semua nih yang mungkin berdomisili di Kepulauan Sula, terus Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, dan Kabupaten Pulau Morotai. Ada juga Halmahera Utara. Nah itu kalian yang berdomisili di tempat yang sudah saya sebutkan tadi, itu kalian bisa langsung saja melamar di Disnaker setempat. Oke, itu yang sudah saya sebutkan tadi untuk setiap kabupaten kota. Untuk yang bertanya apakah bisa kalau kita misalkan berdomisili di Manado, terus kita datang ke Halmahera Barat untuk melamar training welder atau training DT, apakah bisa? Oke. Saya berikan sedikit gambaran di sini. Kalau kalian yang memang mau ambil dua kategori training tadi, itu ada welder, ada DT, lebih baik langsung di loket sini, bos. Tak usah melamar lagi di kabupaten. Karena kalau di loket sini 1 hari saja sampai itu. Berkas diterima langsung dikasih jalur MCU. Jadi kalau di Disnaker juga itu nanti masih tahap seleksi berkas, terus nanti diserahkan lagi ke perusahaan juga akan melakukan seleksi yang berikut. Kalau memang sesuai kriteria yang mereka cari, berarti mereka akan hubungi Anda via telepon. Kalau Anda hari ini ditelepon tapi tidak sempat angkat, berarti dianggap gagal. Jadi ada bagusnya kalau yang sudah ada di Maluku Utara berdomisili di luar Maluku Utara, lebih baik datang langsung di loket.
Jadi kalau untuk setiap kabupaten kota yang saya sebutkan tadi, kalau memang tidak ada waktu untuk ke sini, ada baiknya Anda melamar secara langsung di Dinas Tenaga Kerja setiap kabupaten kota yang sudah saya informasikan tadi. Untuk persyaratannya apa nih Odet Papa? Persyaratan untuk semua kategori yang tadi saya sebutkan itu minimal ijazah SMP. Ada kemarin yang katakan kepada saya hanya ada ijazah SD. Kalau hanya ada ijazah SD, Pak, itu saya memang sudah pernah bahas informasinya. Tapi karena sesuai persyaratan yang diminta oleh PT IWP itu rata-rata ini minimal SMP. Ijazah paket bagaimana? Untuk ijazah paket itu saya tidak bisa katakan di sini bisa. Tapi Anda coba saja dulu melamar di setiap kabupaten kota yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau di loket di sini bagaimana untuk ijazah paket C? Kalau ijazah paket C di sini Pak ya, pengalaman yang sudah sering saya sampaikan bahwa ada beberapa orang kemarin juga diminta memang harus ijazah SMP mereka. Itu untuk kategori training loader, EXA, dan juga DT 10 roda. Tapi kalau untuk training welder, terus ada masuk di general worker, itu kalau memang mau dicoba saya dulu Pak. Begitu. Untuk ijazah paket B dan juga paket C. Jadi untuk melamar di Dinas Tenaga Kerja yang saya sampaikan tadi, ada bagusnya juga nih, kalian harus persiapkan berkas asli kalian. Misalkan nih, kalian bawa fotokopi dulu, tapi ada satu map yang kalian selipkan yaitu berkas asli, seperti ijazah, nih KTP, terus kalau yang mau masuk training DT, ya itu harus ada SIM BD umum. Yang mau masuk ke training loader, EXA itu juga harus ada SIM B2 umum. Pengalaman beberapa orang kemarin, ini ada yang kecolongan juga nih, masalah SIM B2 umum mereka. Ini sangat disayangkan juga karena mereka melamar dengan SIM yang tidak terdaftar. Itu sudah saya bahas di informasi saya kemarin. Jadi perlu hati-hati Pak ya. Biasanya kalau yang terhubung dengan saya di WhatsApp itu, sebelum mereka datang, misalkan dari Makassar, mereka sudah foto belakang SIM-nya saja nih. Mereka kirimkan kepada saya, "Odet Papa bisa bantu lihat apakah SIM ini terdaftar ataukah tidak?" Kalau saya lihat belakangnya, wah ini agak mencurigakan. Jadi saya bilang mungkin tidak terdaftar Pak ya. Jadi SIM yang asli itu hanya urus di Polres. Dan urus di Polres itu harus bertahap. Tidak mungkin belum ada SIM langsung ke B2 umum, tidak bisa itu. Jadi untuk kalian semua nih yang memang masing-masing di setiap kabupaten kota yang saya sebutkan tadi juga, pengurusan kartu kuning secara langsung saja di Disnaker tersebut. Setelah itu baru kalian pemasukan berkas juga di Disnaker tersebut. Pengurusan SKCK harus sesuai dengan domisili KTP kalian. Karena SKCK itu tidak bisa diurus, misalkan kalau saya dulu nih pengalaman yang sudah saya ceritakan kemarin, saya berKTP Kota Ternate, terus saya menikah di Bacan, belum pindah KTP, saya mengurus SKCK, itu mereka sarankan saya ke Ternate, urusnya di Ternate saja. Begitu. Jadi kira-kira mungkin tidak bisa, tapi saya tidak tahu sekarang. Untuk persyaratan pembuatan SKCK kemarin itu saya sudah bahas ya. Itu mulai dari gagal MCU, terus ada berkas lamaran yang ditolak, berkas lamaran yang di blacklist. Itu saya sudah sempat bahas di video-video saya kemarin. Selain itu ada juga yang sudah dimasukkan ke dalam grup keberangkatan dari luar Maluku Utara tapi tidak jadi berangkat. Solusinya seperti apa? Terus jadwal keberangkatan dari HRD itu terlalu mepet, jadi tidak sempat datang. Itu juga sudah saya bahas. Selain itu, yang kabur dari training karena ada masalah keluarga, itu juga sudah saya bahas. Jadi 99% pertanyaan kalian itu sudah ada di setiap video saya. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam, sampai jumpa. Bye-bye.